wahidil ahadis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruh wa usni alaihi wa nukabbiruh wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nusalli wa nusallim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watik waqtada bi sunnatik ila yaumil la raiba fi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzina unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Uhayyikum bi tahiyatul Islam, tahiyatul mubarakah, tahiyatul fi akhir jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk senantiasa beraktivitas, bekerja, beramal, beribadah di buminya Allah. Dan insya Allah dengan kerja dan amal ini menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam kita aturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah dan teladan buat kita semua yang insya Allah telah membimbing kita semua kepada Shiratal Mustaqim. Dan insya Allah kita semua senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah untuk menapaki jalan Shiratal Mustaqim ini sampai akhir hayat hidup kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Gimana kondisi puasa? Lancar, Bu? Lebih baik nggak kira-kira dibandingin tahun lalu puasa kita tahun ini? Insya Allah. Udah berapa juz, Bu? Sampai juz berapa nih? Atau udah belum beli baju baru? Ya, jadi hari ini coba kita mengkaji, membahas terkait dengan Ramadan. Bagaimana dengan hadirnya Ramadan kita bisa menggapai, kita bisa mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua kita tentu berkeinginan punya cinta dan dicintai. Karena sejatinya cinta ini menjadikan seseorang menjadi berharga, menjadi bernilai. Dan ketika dia berharga dan bernilai, maka timbul motivasi. Nah, motivasi inilah yang nantinya akan mendorong seseorang untuk giat, sungguh-sungguh, maksimal dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka cinta menjadi hal penting buat kita semua. Bahkan tidak ada satupun manusia yang tidak ingin punya atau dicintai oleh orang lain. Semua orang ingin. Dan berapa banyak orang ketika dicintai orang lain, perasaannya begitu senang, begitu gembira. Padahal dia dicintai oleh manusia yang sama-sama rendah, sama-sama lemah. Jadi manusia sifatnya lemah, dicintai oleh yang lemah, kita sudah senang sedemikian rupa. Ini Allah Sang Khalik, pemilik langit dan bumi dan segala isinya, mencintai kita. Perasaan kita gimana kira-kira, Bu? Senangnya lebih dibandingkan disenangi orang lain atau gimana kira-kira? Harusnya kadar senangnya kita, gembiranya kita jauh lebih tinggi. Karena ini Sang Khalik yang mencintai kita, yang punya langit dan bumi yang cintai kita. Maka seyogianya kita pahami tidak ada tujuan yang paling penting dalam kehidupan ini kecuali menggapai cintanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau coba kita lihat Ramadan, tanpa kita sadar ternyata dihadirkan oleh Allah buat kita, itu ternyata bukti Allah cinta kepada kita. Pernah disadari nggak kira-kira, Bu? Sekian tahun kita bertemu dengan Ramadan, sekian kali bertemu dengan Ramadan, ternyata itu secara esensi itu karena Allah cinta kepada kita. Pernah disadari nggak kira-kira, Bu? Karena apa? Di Ramadan itu banyak kemuliaan, banyak keutamaan, banyak fadilah, banyak ibadah-ibadah ditinggikan oleh Allah kadarnya. Karena Allah cinta kepada hambanya. Tapi banyak di antara kita nggak sadar.
Dihadirkan Ramadan itu untuk kita semua agar mendapat cintanya Allah dan Allah cinta kepada kita. Yang sering ada dalam benak kita ketika Ramadan hadir itu, belum mulai Ramadan yang dipikir udah lebarannya. Gitu. Ini persiapannya gimana nih lebaran gitu. Kan Ramadan dihadirkan oleh Allah kepada kita agar kita bisa mendapatkan cintanya Allah. Maka pantas kalau Ramadan berkali-kali kita hampiri, datang kepada kita, kita jalankan Ramadan, mayoritas di antara kita tidak mendapatkan cintanya Allah. Maka benar sekali sabda Rasulullah SAW dalam satu hadisnya. Apa kata Rasulullah? Sakiya abdun adrokar Ramadan fansalahu. Celakalah seorang hamba kalau Ramadan datang kepadanya, lalu Ramadan meninggalkannya, tidak terampuni dosanya. Celakalah seorang hamba ketika Ramadan datang lalu meninggalkannya, tidak menjadikan dia mendapatkan cintanya Allah. Sakiya abdun adrokar Ramadan fansalahu. Celaka seorang hamba, Ramadan datang berkali-kali tidak mendapatkan cintanya Allah. Maka coba pelan-pelan kita ulas, kita kaji bagaimana nanti caranya mendapatkan cinta Allah di bulan suci Ramadan ini. Sebelum sampai ke sana, coba kita melihat dulu, apa sih esensi dari cinta itu? Rahmat, cinta, hab itu apa sih maknanya? Tentu kalau bicara masalah cinta, banyak hal. Ada cinta kepada diri kita sendiri, kepada orang lain, dan juga kepada Allah. Kalau secara tingkatan, secara makom, cinta kita yang paling tinggi kepada siapa kira-kira? Kepada diri sendiri, kepada orang lain, atau kepada Allah kira-kira? Kepada jauh. Cinta kepada diri kita sendiri, kepada orang lain, atau kepada Allah? Ternyata tingkatan cinta yang paling tinggi itu cinta kita kepada Allah. Maka kata para ulama, sejatinya cinta itu adalah realisasi dari ucapan asyhadu alla ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Jadi cinta itu secara esensi merupakan realisasi dari ucapan kita asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pernah kita bayangkan nggak itu kalimat yang pernah kita ucapkan atau mungkin sering kita ucapkan, ternyata itu kalimat cinta. Pernah kebayang nggak, Bu? Itu kita mengikrarkan diri kalau kita cinta kepada Allah. Bagaimana buktinya? Asyhadu alla ilaha illallah. Saya bersaksi tidak ada ilah kecuali Allah. Artinya apa? Ilah-ilah lain dibuang jauh-jauh. Dia hanya jadikan Allah sebagai ilahnya. Maka konsekuensi kalau dia jadikan Allah sebagai ilahnya, dia hanya cinta kepada Allah, maka konsekuensinya dia tidak boleh mensyirikkan Allah, menduakan Allah, mencari tandingan selain Allah, atau berselingkuh kepada selain Allah. Maka ini kalimat-kalimat cinta. Maka diteruskan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau aku cinta kepada Allah, maka aku pun akan cinta kepada Rasul. Dengan cara apa? Ittiba kepadanya, berkutuah kepadanya, mencontoh kepadanya. Jadi ternyata cinta itu di level yang paling tinggi merupakan realisasi dan cerminan dari kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka tidak ada musibah, tidak ada bencana yang paling besar bagi seorang hamba, bagi seorang manusia, kecuali ketika diberikan usia dan kehidupan dalam hidup ini, dia mencintai selain Allah. Tidak ada musibah, bencana, malapetaka yang paling besar bagi seorang manusia, seorang hamba, kecuali ketika diberikan umur dan hidup oleh Allah di dunia, dia mencintai selain Allah. Kalau ada orang mencintai selain Allah, merugi dia. Atau ada orang mencintai orang lain atau apa lain selain Allah, sama kadar cintanya dengan dia mencintai Allah, maka celaka orang-orang tersebut. Maka bencana, musibah yang paling besar kalau ada manusia mencintai selain Allah. Maka kata para ulama, kalau kita cinta kepada selain Allah, maka jangan berlebihan gitu. Kepada selain Allah jangan berlebihan. Bahkan kalau kata orang umum, cinta kepada apa saja jangan berlebihan. Secara umum gitu ya. Kalau kita dengar di masyarakat orang bicara tuh, kalau cinta sesuatu jangan berlebihan. Karena apa? Karena bisa jadi yang hari ini kita cintai,
kemudian hari bisa menjadi sesuatu yang kita benci. Atau sebaliknya, yang hari ini kita benci bisa jadi besok menjadi yang kita cintai. Maka mencintai sesuatu itu jangan berlebihan. Karena kalau berlebihan bisa jadi yang hari ini teman setia besok menjadi lawan. Atau hari ini jadi teman lawan, besok menjadi teman setia. Jadi mencintai sesuatu tidak boleh berlebihan. Nah, pertanyaan sekarang, boleh nggak kita cinta kepada Allah berlebihan? Boleh nggak? Kalau kata orang nih, cinta kepada apa saja, nggak boleh berlebihan. Karena perasaan itu naik turun. Hari ini kita cinta, besok kita benci. Hari ini senang, besok tidak senang. Hari ini teman, besok jadi lawan. Maka nggak boleh berlebihan mencintai sesuatu itu. Nah, pertanyaannya, boleh nggak mencintai Allah berlebihan? Boleh nggak kira-kira? Boleh nggak? Jangan ragu-ragu. Boleh nggak mencintai sesuatu itu, mencintai Allah itu berlebihan? Boleh nggak? Ternyata kalau kita melihat ayat-ayat Al-Quran dan pengajaran Rasulullah, boleh. Dalam Al-Quran disebutkan asadu hubbalillah. Bagaimana kondisi orang-orang beriman itu cintanya kepada Allah begitu besar. Begitu besar. Jadi cinta kepada Allah boleh berlebihan. Selain Allah tidak boleh berlebihan. Jadi cinta kepada Allah harus seupaya mungkin, maksimal mungkin, seoptimal mungkin kita cinta kepada Allah sebesar-besarnya. Tapi cinta kepada selain Allah kadarnya ya secukupnya saja. Karena tidak ada kemurkaan Allah yang paling besar kecuali kalau ada seorang hamba mencintai apa saja selain Allah lebih dia cintai daripada dirinya. Tidak ada kemurkaan Allah yang paling besar kecuali melihat seorang hamba mencintai sesuatu selain Allah lebih dia cintai dibandingkan Allah. Maka ketika bicara masalah cinta, cinta itu harus diucapkan. Perlu nggak diucapkan cinta, Bu? Kalau kita suka sesuatu, senang sesuatu, harus diucapkan atau enggak kira-kira? Ternyata sunnahnya itu mesti dilafazkan, mesti diutarakan, mesti disampaikan. Pernah suatu ketika seorang sahabat bertemu dengan Rasulullah SAW, lalu dia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenal nggak engkau dengan si fulan?" Kata Rasulullah, "Ya, aku kenal dengan si fulan." "Kenapa?" Kata sahabat ini, "Ya Rasulullah, aku sangat suka dan cinta kepadanya." Sahabat laki-laki dengan sahabat laki-laki, mungkin karena perangainya, akhlaknya, ini orang bilang ke Rasulullah dia cinta kepada sahabat yang lain. Lalu kata Rasulullah, "Apakah engkau sudah pernah mengutarakan kepadanya?" Lalu kata dia, "Belum ya Rasulullah." Lalu kata Rasulullah, "Temui beliau, katakan engkau cinta kepadanya." Jadi kalau kita punya perasaan cinta itu disunnahkan, dianjurkan, diperintahkan untuk sampaikan, utarakan. Maka orang ini pun datang menghampiri sahabat yang lain lalu berkata, "Anna uhubbika fillah." Saya cinta kepada Anda karena Allah. Nah, kita pun demikian. Kalau kita cinta sesuatu, senang sesuatu, utarakan, ucapkan, lafazkan. Maka benar ucapan asyhadu alla ilaha illallah Muhammadar Rasulullah hukumnya wajib. Kalau dia merasa cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka tidak ada kewajiban yang paling besar bagi orang-orang beriman ketika dia mengaku beriman kecuali ucapan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kenapa? Lantaran kalimat inilah Allah ciptakan langit dan bumi. Lantaran kalimat inilah Allah ciptakan surga dan neraka. Atas dasar kalimat ini pula lah Allah ciptakan dosa dan pahala. Maka celaka kalau seorang hamba mengaku dirinya beriman, tidak pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, lalu memperjuangkannya. Maka coba kita lihat pelan-pelan bagaimana Allah mengajarkan kepada kita semua terkait dengan cinta kita kepada Allah. Di dalam satu ayatnya Allah menceritakan begini. Nanti ada di antara manusia yang dia cinta kepada selain Allah sama seperti dia cinta kepada Allah. Nanti buka dalam surah Al-Baqarah
Surah 2 ayat 165. Ada di antara manusia yang dia cinta kepada selain Allah sama persis dengan kecintaan dia kepada Allah. Walladzina amanu asaddu hubbalillah. Sedangkan orang-orang beriman itu, tetapi orang-orang beriman itu dan orang-orang beriman itu kecintaan dia kepada Allah begitu besar. Benar ya? Benar ya? Coba dibuka deh, dibuka dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Walau yara alladhina zalamu idh yarawna al'adab anna al-quwwata lillahi jami'an wa anna Allaha shadidul 'adab. Artinya satu enam lima. Dan di antara manusia ada yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat, ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah sangat berat azabnya, niscaya mereka menyesal. Ya. Jadi nanti ada di antara manusia yang mereka cinta kepada selain Allah sama cintanya seperti kita cinta kepada Allah, gitu. Tapi orang-orang beriman, walladzina amanu asaddu hubbalillah. Tapi orang-orang beriman tuh begitu besar cintanya kepada Allah. Perhatikan. Kata Allah, nanti ada orang-orang di antara manusia itu yang dia cinta kepada selain Allah sama seperti dia cinta kepada Allah. Kira-kira ada nggak sekarang seperti itu, Bu? Banyak. Dia cinta kepada selain Allah sama seperti kedudukan dia cinta kepada Allah. Ada nggak begitu? Kita bukan termasuk. Jangan-jangan gitu. Kan dia menempatkan selain Allah sama seperti dia cinta kepada Allah. Dia cinta kepada anaknya, dia cinta kepada istrinya, cinta kepada suaminya, cinta kepada rumahnya, kendaraannya, pekerjaannya, bisnisnya. Sama kedudukannya seperti dia cinta kepada Allah. Bahkan kita sangat khawatir jangan-jangan malah kedudukan cinta kita kepada selain Allah lebih tinggi sedikit dibandingkan cinta kita kepada Allah. Coba kita ukur, misalkan kita punya waktu sehari 24 jam. Selama 24 jam sehari itu, berapa jam yang kita gunakan untuk mengurus rumah tangga kita, keluarga kita, anak istri kita. Dan berapa jam yang kita pergunakan untuk Allah. Coba. Kalau ditimbang-timbang kita masuk kategori ini nggak kira-kira? Dia cinta kepada selain Allah sama seperti dia mencintai Allah. Sama nggak kira-kira? 24 jam sehari kita urus rumah tangga kita nih, ngurus anak, istri, suami, rumah tangga, masak, bersih-bersih semuanya. Dengan berapa jam yang kita alokasikan untuk Allah? Banyak mana kira-kira, Bu? Jangan-jangan mungkin sebagian porsi jam kita banyak untuk rumah tangga. Allahnya terlupa. Nah kalau begitu kedudukannya nggak begini lagi, nggak setara. Dia tidak mencintai selain Allah sama seperti dia mencintai Allah. Bisa jadi cinta dia kepada selain Allah lebih tinggi dibandingkan cinta kepada Allah. Tapi dia itu ditegaskan, sedangkan orang-orang beriman. Tetapi orang-orang beriman itu kedudukannya, kadarnya, cintanya kepada Allah asaddu hubbalillah, begitu besar, sangat besar. Nah, di sambungan ayatnya itu diteruskan, andai orang-orang yang zalim itu tahu, mengerti dan paham. Jadi Allah berikan isyarat kepada kita, kalau kita mencintai kepada selain Allah lebih tinggi atau sama dibandingkan cinta kita kepada Allah, termasuk kategori orang-orang yang zalim. Andai kata mereka tahu kalau Allah berkuasa atas segala sesuatu dan azabnya begitu besar, begitu pedih, maka pasti mereka akan menyesal. Gitu kan ya? Artinya kan? Ini arahan dari Allah kepada kita sebagaimana mencintai Allah yang benar. Jadi disamakan saja
sudah menjadikan kita kelompok orang-orang yang zalim. Apalagi cinta kita lebih tinggi dibandingkan cinta kita kepada Allah. Maka ini pegangan buat kita semua. Jangan sampai kita mencintai apa saja selain Allah lebih tinggi dibandingkan kita cinta kepada Allah. Dulu Umar bin Khattab aja pernah menghadap Rasulullah. Kata Umar, wahai Rasulullah, saksikan, aku mencintaimu ya Rasulullah di atas segala-galanya kecuali setelah aku mencintai diriku sendiri. Jadi Umar berkata, aku cinta kepadamu ya Rasul, tapi yang pertama aku cinta pada diriku sendiri, baru setelah itu engkau ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Wahai Umar, kalau begitu pernyataanmu engkau belum beriman. Katakan aku mencintaimu ya Rasulullah di atas segala-galanya, termasuk kepada diriku sendiri. Jadi kepada Allah dan Rasulnya itu harus di atas segala-galanya. Jadi paradigma hari ini kita diberikan oleh Allah berbagai macam nikmat. Itu sekedar titipan, sebagai perantara, sebagai alat agar cinta kita kepada Allah makin kuat. Bukan sebaliknya diberikan berbagai macam nikmat, makin berpaling cinta kita dari Allah. Karena berapa banyak hari ini orang diberikan nikmat, bukan dia syukuri agar dia dekat kepada Allah, tapi sebaliknya dengan nikmat-nikmat itu makin dia jauh dari Allah. Maka ini yang harus coba pelan-pelan kita pahami. Lalu coba kalau kita kembali kepada Ramadan. Ramadan dihadirkan oleh Allah penuh dengan kemuliaan, penuh dengan keberkahan. Dan ternyata Ramadan itu bukti Allah cinta kepada kita semua. Jadi kalau Allah cinta kepada kita semua, kepada hambanya, dengan diberikan, dihadirkan, didatangkan Ramadan, lalu bagaimana cara kita sebagai hamba mendapatkan cinta Allah? Allah hadirkan Ramadan agar Allah berikan cintanya kepada dia, kepada kita semua, kepada hambanya. Lalu bagaimana cara kita mendapatkan cinta Allah? Kita aja kalau senang seseorang gitu ya, senang seseorang, lalu dapat kabar, dapat surat dari orang yang kita senang, gembira nggak kita kira-kira? Entah itu orang tua, entah itu anak, entah itu istri, atau mungkin kalau masih muda mungkin calon suaminya, calon istrinya, dapat kabar dari orang yang kita senang, kita gembira nggak? Gembira nggak? Lalu kita gembira nggak ketika kita diberikan surat oleh Allah karena Allah cinta kepada kita? Kan ternyata tiap tahun tuh Allah berikan satu suratnya, satu ayatnya yang bukti ini cinta Allah kepada kita semua. Dia berikan suratnya kepada kita. Surat apa itu? Surat Al-Baqarah 183. Itu kan surat cintanya Allah kepada kita tuh. Iya kan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Itu ternyata surat cinta Allah kepada kita. Gembira nggak kita kira-kira? Merasa senang nggak kira-kira? Kebanyakan berat. Puasa lagi gitu. Padahal ini sebagai bukti Allah cinta kepada kita, dia berikan suratnya kepada kita, surat Al-Baqarah 183. Dan di dalam Ramadan itu, kemudian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbagai macam kemuliaan Allah hadirkan di sana. Maka benar celaka seorang hamba kalau Ramadan datang sampai Ramadan meninggalkan dirinya, nggak terampuni dosanya. Karena memang begitu bunyi ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah ketika Ramadan datang itu, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa melaksanakan puasa Ramadan karena iman dan mengharapkan hisabnya Allah, perhitungannya Allah, maka diampuni dosa-dosanya masa lalu. Di hadis ini nggak disebutin dosa itu dosa yang mana, apakah yang besar, yang sedang, yang kecil, yang ditutup-tutupi atau terang-terangan, yang dia lupa atau dia yang ingat, nggak disebutkan oleh Rasulullah. Hanya disebutkan Allah akan ampuni semua dosa masa lalunya. Artinya apa? Kalau Ramadan kita benar, maka pasti segala kesalahan kita masa lalu diampuni oleh Allah. Itu nikmat besar nggak kira-kira? Nikmat besar nggak kira-kira? Padahal manusia tempatnya salah, tempatnya khilaf, tempatnya
dosa. Tiap hari, tiap waktu, tiap jam, tiap detik bergelimang dengan dosa. Dengan Ramadan dihapuskan segala dosa masa lalu kita. Maka tidak ada nikmat paling besar kecuali kesalahan kita, dosa kita diampuni oleh Allah. Bahkan di bulan Ramadan itu Allah turunkan Al-Quran. Ya. Tadi kan dibaca di awal. Syahrul Ramadan alladzina unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ini menarik, coba kita kaji ya. Ternyata kemuliaan segala sesuatu itu tergantung Al-Qur'an, gitu. Tanpa kita sadari, kemuliaan kita atau apa saja akan sangat terpengaruh terhadap Al-Qur'an, dipengaruhi oleh Al-Qur'an. Coba kalau kita lihat, Allah ciptakan bulan dalam setahun itu berapa bulan? 12 bulan. Ada satu bulan namanya Ramadan. Allah sebutkan Ramadan itu sebagai apa? Syahirus suhur. Penghulunya di antara bulan-bulan yang Allah ciptakan. Pemimpinnya bulan-bulan yang Allah ciptakan. Ini Ramadan lebih tinggi kedudukannya, lebih mulia kedudukannya dibandingkan bulan-bulan yang lain. Tahu nggak kira-kira sebabnya? Kenapa Ramadan Allah tinggikan dibandingkan bulan-bulan yang lain? Dibandingkan 11 bulan yang lain? Tahu nggak kira-kira? Karena faktor apa? Karena di bulan itu Allah turunkan Al-Qur'an. Allah punya sekian banyak malaikat-malaikatnya, tapi di antara malaikat-malaikat satu malaikat yang dimuliakan oleh Allah, yang ditinggikan oleh Allah, yang derajatnya lebih tinggi dibandingkan yang lain. Malaikat siapa itu? Jibril. Disebutkan sebagai Sayyidul Malakut, pemimpinnya para malaikat. Pertanyaannya, kenapa malaikat Jibril dimuliakan dibandingkan malaikat-malaikat yang lain? Apa pasalnya? Karena tugas dia menyampaikan Al-Quran kepada Rasulullah. Lalu lihat Nabi besar Muhammad SAW. Dia merupakan apa? Pemimpinnya para nabi dan rasul. Dimuliakan kedudukannya, ditinggikan kedudukannya dibandingkan nabi dan rasul yang lain. Apa sebabnya kira-kira? Karena dia menerima Al-Quran. Jadi apa saja kalau ingin mulia di mata Allah, dalam kacamata Allah, dalam pandangan Allah, harus terkait dengan Al-Quran. Waktu kalau terkait dengan Al-Quran menjadi mulia waktu tersebut. Orang kalau terkait dengan Al-Quran menjadi mulia orang tersebut. Tempat kalau terkait dengan Al-Quran mulia tempat tersebut. Maka mulia tidaknya sesuatu tergantung Al-Quran. Dan perhatikan, dan sebaliknya pun, kehinaan manusia pun terkait dengan Al-Quran. Kalau dia muliakan Al-Quran, dia ikuti Al-Quran, dia perjuangkan Al-Quran, mulia dia di hadapan Allah. Tapi sebaliknya kalau dia belakangi Al-Quran, dia tinggalkan Al-Quran, dia dihinakan oleh Allah. Dihinakan kedudukannya oleh Allah. Karena hadis Rasulullah begitu. Khairun nas ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia, semulia-mulia manusia, setinggi-tinggi kedudukan manusia adalah orang yang belajar Al-Quran lalu mengajarkan kepada orang lain. Perhatikan. Jadi kemuliaan kita bukan karena anak kita banyak, bukan. Atau karena pekerjaan kita hebat, bukan. Atau bisnis kita sedang berkembang, sedang naik, bukan. Atau karena rumah kita, harta kita, kendaraan kita, bukan. Allah muliakan kedudukan kita kalau kita terlibat dalam belajar Al-Quran lalu mengajarkan kepada orang lain. Khairun nas ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, mengajarkan kepada orang lain. Nah, insya Allah nih kita duduk hari ini menjadi jalan, menjadi wasilah Allah nanti pun muliakan kita dunia dan akhirat. Kenapa? Terlibat dalam proses belajar mengajar, dan nanti insya Allah proses ini diteruskan kepada anak-anak kita, saudara-saudara kita, dan orang-orang di sekitar kita. Jadi Al-Quran menjadikan Ramadan menjadi bulan mulia. Bahkan di bulan Ramadan ada satu hari, satu malam yang kedudukannya lebih baik dari 1000 bulan. Berapa tahun tuh berarti kira-kira? Coba 1000 bagi 12. Ketemunya kira-kira 83 tahun. Pernah ada dialog antara orang Nasrani dengan orang Muslim. Yang Nasrani berkata begini, apa kehebatan Islam terhadap umat-umatnya? Apa pertolongan agama Islam buat umat-umatnya? Kalau kami umat Nasrani, asal kami mengakui
Dia, Yesus, Isa sebagai Tuhan kami, maka semua dosa kami sudah tertebus. Gitu. Apa kehebatan orang Islam? Apa kehebatan agama Islam terhadap umatnya, terhadap pengikutnya? Nah, ini jawaban kita. Allah hadirkan Ramadan yang di dalamnya ada 1 hari, 1 malam yang kadar dan kedudukannya lebih baik dari 83 tahun. Umur kita berapa kira-kira? Kira-kira nanti nih kalau dihitung-hitung nih, kalau ngelihat orang tua kita, tetangga kita, orang sekitar kita, rata-rata mati umur berapa? Makin kesini nih tren orang mati makin muda, bukan makin tua. Ada 40 udah mulai stroke, 42 lewat. Gitu. Ada umur 50 udah sakit-sakitan, 51 lewat. Jarang orang sampai 60, 70 jarang sekarang. Taruhlah kita ambil rata-rata umur kita nanti diberikan oleh Allah seperti umurnya Rasulullah, 60-63 tahun. Kalau kita ketemu 1 malam yang namanya malam Lailatul Qadar itu, lalu diampuni segala kesalahan kita dan amal ibadah kita ditinggikan oleh Allah kadarnya 83 tahun, maka cukup itu menghantarkan kita masuk ke dalam surga. Pernah kepikir begitu enggak? Apalagi kita bertemu dengan Ramadan berkali-kali, bertahun-tahun, sudah berapa banyak pahala yang kita simpan di sana. Kita kumpulkan di sana. Maka ini malam kemuliaan, bukti Allah cinta kepada kita semua. Cuman ada nggak yang ngejar malam Lailatul Qadar? Ada nggak yang 10 hari terakhir menyiapkan diri untuk itikaf? Ada nggak? Ada nggak? Sunnahnya tuh para sahabat Rasulullah dan para istri-istrinya tuh kalau udah masuk 10 hari yang terakhir, itu dikencangkan ikat pinggangnya. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Ini harus kita contoh agar kemuliaan Ramadan bisa kita dapatkan, agar Allah cinta kepada kita dan mendapatkan cinta Allah buat kita semua. Jadi ini bulan Allah ampuni segala kesalahan kita. Bahkan di bulan Ramadan itu kata Rasulullah, dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dan dibelenggu setan. Itu kalau bahasa kita kira-kira di bulan ini nih Allah mengobral cintanya kepada kita. Sampai surga yang mahal sedemikian rupa tuh. Surga tuh mahal. Tapi diobral oleh Allah di bulan Ramadan. Sampai dibuka semua pintunya. Buat kita yang sedang puasa Ramadan. Dibuka pintu surga sedemikian rupa. Ditutup serapat-rapatnya pintu neraka. Perhatikan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap manusia yang diciptakan oleh Allah itu sudah punya jatah masing-masing. Setiap kita nih, kayak saya diciptakan oleh Allah, itu sudah dijatakan oleh Allah 2. Dijatakan surga buat saya, dijatakan neraka buat saya. Jadi punya jatah 2. Ada surga dan neraka. Tiap kita semua sama begitu. Jadi setiap kita manusia diciptakan oleh Allah, punya jatah tempatnya di surga, punya jatah tempatnya di neraka. Maka kalau andai kata nih ada seseorang lalu dengan aktivitas dan amal ibadahnya menyebabkan dia masuk ke dalam neraka, maka itu surga miliknya akan diwariskan kepada orang lain. Mengerti nggak? Pernah dengar benar materi seperti ini nggak? Tiap manusia itu dijatakan oleh Allah 2. Jatah surga, jatah neraka. Kalau dia masuk ke dalam surga, maka jatah nerakanya diwariskan kepada orang lain. Atau sebaliknya, kalau dia masuk ke dalam neraka, jatah surganya diwariskan kepada orang lain. Semua kita sama seperti itu, punya jatah 2. Jatah surga, jatah neraka. Maka kalau secara hitung-hitungan, andai kata kebanyakan orang itu kafir, tidak beriman kepada Allah, lalu masuk ke dalam neraka, maka surga-surga mereka kita yang mewarisi, gitu. Jadi buat kita sebenarnya, kalau secara hitung-hitung matematis ya, nggak ada ruginya orang kafir. Makin banyak orang kafir, makin untung buat kita. Karena warisan hak surga kita makin banyak. Tapi Allah berikan pengajaran kepada kita, mendakwahi mereka sampai mereka paham ataupun tidak paham, itu kedudukannya, nilainya jauh lebih tinggi dibandingkan hanya mengharapkan warisan surga dari mereka. Gitu. Maka ini harus jadi renungan buat kita semua. Jadi di bulan Ramadan dibukakan pintu surga selebar-lebarnya, ditutup serapat-rapatnya pintu neraka. Maka coba
kita renungkan Ramadan yang sudah masuk hari keberapa ini? Udah hampir pertengahan lah, hampir pertengahan Ramadan. Sikap kita terhadap Ramadan kita asumsikan sebagai apa? Ini menentukan apakah kita mendapatkan cintanya Allah, atau sebaliknya Ramadan selesai kita tidak mendapatkan apa-apa. Ada orang-orang yang menjadikan Ramadan itu sebagai tamu. Tapi ada orang-orang yang menjadikan Ramadan sebagai tuan rumah. Tahu maksudnya? Ada orang-orang yang menjadikan Ramadan datang seperti tamu. Tapi ada orang-orang yang menjadikan Ramadan seperti tuan rumah. Kalau dia jadikan Ramadan seperti tamu, maka tamu nanti sewaktu-waktu akan meninggalkan kita. Tapi kalau Ramadan dijadikan sebagai tuan rumah, maka sampai kapanpun kita bisa bersama dengan dirinya. Selama kita punya persiapan, punya kemampuan untuk terus terlibat dalam Ramadan itu sendiri. Maka jadikan Ramadan bukan sebagai tamu yang kapan saja dia bisa pergi, tapi jadikan Ramadan sebagai tuan rumah. Nah, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana caranya agar kita bisa menggapai, bisa meraih cintanya Allah dalam bulan suci Ramadan ini? Berapa banyak orang mati-matian mencari cintanya Allah tapi nggak tahu jalannya, nggak tahu caranya. Bisa nggak kira-kira? Kita mau ke Jakarta, nggak tahu jalan. Sampai nggak ke Jakarta? Kita mau ke Jakarta, salah jalannya. Sampai nggak ke Jakarta? Nggak mungkin sampai. Maka harus tahu jalannya, harus benar jalannya, harus punya ilmu. Padahal bulan Ramadan dihadirkan oleh Allah kepada kita semua agar hamba-hambanya mendekatkan diri kepada Allah. Dan dalam hadis Muslim disebutkan begitu. Kalau ada seorang hamba mendekat kepadaku sejengkal, kata Allah, sejengkal itu segini. Maka kata Allah, aku akan dekati dia siapa? Sehasta. Sehasta itu kira-kira selengan beginilah. Jadi kalau kita sejengkal, Allah selengan. Kalau ada hamba-hambaku mendekatkan diri kepadaku sehasta, maka kata Allah, aku akan dekati dia sedepa. Sedepa itu kira-kira langkahan orang dewasa. Lebih panjang lagi. Dan kalau ada seorang hamba mendekati kepadaku dengan berjalan, maka wallahi demi Allah, aku akan dekati dia dengan berlari. Maka Allah janjikan seperti itu. Barang siapa mendekatkan dirinya kepada Allah di bulan suci Ramadan, Allah lebih dekat kepada dirinya. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak paham ilmunya, sulit bisa mendekatkan diri kepada Allah. Maka rumus umum agar Allah cinta kepada kita adalah dalam surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kul, katakan Muhammad. Jadi Allah perintahkan kepada Muhammad, kalau engkau kalian semua cinta kepada aku Allah, fattabi'uni, maka ikuti Rasulku. Maka berkutuah kepada Rasulku. Maka aku pun akan cinta kepada kalian semua. Bahkan aku ampuni segala kesalahan dosa kalian. Jadi surah Ali Imran ayat 31 menjadi pengajaran buat kita semua. Tidak ada jalan untuk cinta kepada Allah kecuali melalui Rasulnya. Jadi kita ittiba kepada Rasul, berkutuah kepada Rasul, mengikuti Rasul, maka itu menjadi jalan Allah pun cinta kepada kita. Nah, coba pelan-pelan kita coba mau melihat bagaimana caranya kita bisa menggapai cintanya Allah. Bagaimana caranya, aktivitas apa yang harus kita lakukan di bulan suci Ramadan ini agar akhirnya Allah cinta kepada kita. Maka tidak ada jalan kecuali harus kita tahu aktivitas apa, perbuatan Allah yang Allah cinta dengan perbuatan itu, sehingga akhirnya Allah pun cinta kepada kita. Yang pertama, kira-kira kalau waktu cukup ada 5 poin cara kita menggapai cintanya Allah. Yang pertama, ternyata di satu ayat Allah berfirman begini, di penggalan akhir ayatnya, innallaha yuhibbul muttaqin. Kabarnya tuh, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang
bertakwa. Di banyak ayatnya, di akhir-akhirnya Allah sebutkan begitu. Innallaha yuhibbul muttaqin. Allah cinta kepada orang-orang yang bertakwa. Salah satunya dalam surah Ali Imran ayat 76. Ayatnya pendek, coba dibaca artinya saja. Sebenarnya barang siapa menepati janji dan bertakwa, maka sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Innallaha yuhibbul muttaqin. Jadi orang-orang yang bertakwa itu menjadi jalan Allah cinta kepada mereka. Gitu. Menjadi jalan Allah mencintai mereka. Allah berikan cinta kepada mereka. Nah sekarang permasalahannya, itu takwa didapat dari cara apa? Ternyata berdasarkan ayat itu, barang siapa menepati janji dan bertakwa kepada Allah, maka Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Begitu terjemahannya. Jadi barang siapa yang menepati janji dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan cintanya kepada mereka. Jadi orang bertakwa itu terkait dengan janjinya, gitu. Barang siapa menepati janjinya, maka Allah berikan cinta kepada mereka semua. Janji orang beriman apa, Bu? Janji orang beriman apa? Tadi itu kalimat tadi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu janji kita kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa menepati janjinya dan bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan cinta kepada mereka. Perhatikan. Terjemahannya begitu bunyinya. Jadi barang siapa menepati janji dan bertakwa. Kenapa menepati janji dulu baru bisa bertakwa? Karena mustahil orang bisa bertakwa kalau tidak menepati janji. Bisa dipahami? Mengikrarkan dulu kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, baru setelah itu dia bisa menjalankan ketaatan kepada Allah. Dia bisa bertakwa kepada Allah. Tanpa itu mustahil. Maka langkah pertamanya, ingat janji kita kepada Allah. Dan janji itu tidak lain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka ucapan tadi itu merupakan janji kita kepada Allah dan Rasulnya. Kita berkomitmen kepada Allah dan Rasulnya. Kita cinta kepada Allah dan Rasulnya. Sudah belum kita begitu? Berjanji seperti itu? Sudah belum, Bu? Sudah belum? Berjanji hanya cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Kita berkomitmen pun hanya kepada Allah dan Rasulnya. Sudah belum? Pernah suatu ketika saya nyampaikan materi ini kepada orang di luar sana gitu ya. Bahwa yang menentukan kemuliaan manusia itu kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Lalu saya tanya, sudahkah kalian semua mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah? Lalu mereka mengatakan semua sudah. Benar nggak kira-kira pernyataan mereka itu? Kemuliaan manusia tergantung janjinya, dan janji itu kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Saya tanya kepada orang-orang di luar sana, sudah tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah? Mereka serempak mengucapkan sudah. Kami sudah mengucapkan. Kan biasanya orang kalau nikah, mau akad nikah juga mereka mengucapkan tuh asyhadu alla ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Atau kalau lagi zikir juga begitu. Fa'lam annahu la ilaha illallah juga mereka lafazkan. Atau dalam kegiatan-kegiatan keagamaan lain mereka sering ucapkan kalimat itu. Sehingga mereka mengatakan kami sudah mengucapkan. Tapi benar nggak kira-kira mereka sudah mengucapkan? Benar nggak? Benar nggak kira-kira? Kalau konteks mengucapkan mungkin iya. Tapi konteks yang benar-benar itu perjanjian dia kepada Allah, belum. Maka saya jelaskan begini kepada mereka. Analoginya. Kalau saya pegang kertas putih, yang putih betul. Sangat putih sekali. Lalu di atas kertas yang putih ini, ada sehelai rambut. Gitu. Boleh nggak saya katakan, di atas kertas yang putih ini, ada rambut? Gitu. Boleh nggak? Boleh nggak? Ini kertasnya putih. Semua orang pasti bisa lihat lah kalau di situ ada satu potong atau satu helai rambut. Boleh nggak saya katakan di atas kertas yang putih ini ada rambut gitu? Boleh nggak? Atau benar nggak saya katakan di atas kertas yang putih ini ada rambut gitu? Benar nggak?
Benar nggak? Belum tentu benar. Dan belum tentu bisa dikatakan seperti itu. Karena apa? Mesti dibuktikan terlebih dahulu. Bagaimana cara buktikannya? Kan dia bilang di atas kertas yang putih ini ada rambut. Maka buktikan dulu apakah benar ini rambut. Karena kalau rambut ini datangnya dari janggut, namanya apa dia? Jenggot, bukan rambut. Iya nggak? Atau kalau dia datangnya dari atas mulut, namanya kumis. Atau hatta sekalipun datangnya dari kepala, tapi bagian yang sini, apa namanya? Ini jamba. Gitu. Baru kalau dia benar-benar datang dari kepala kita, ada di sini, baru boleh disebut sebagai rambut. Begitupun ucapan kita. Kita ucapkan sama persis lafaznya, tapi belum tentu dia bermakna sebagai perjanjian. Bisa dipahami? Enggak semua ucapan asyhadu alla ilaha illallah Muhammadar Rasulullah langsung divonis sebagai rambut, sebagai syahadah, sebagai perjanjian. Tidak bisa. Karena perjanjian itu ada rukunnya, ada syaratnya. Syaratnya dibagi menjadi dua, ada syarat wajibnya, ada syarat sahnya. Kalau tidak terpenuhi semuanya itu, maka tidak disebut dirinya rambut. Tidak disebut dirinya perjanjian dengan Allah. Maka ini perlu dipelajari. Gitu. Nah, jadi yang pertama yang mendatangkan Allah cinta kepada kita itu perjanjian kita. Allah cinta kepada orang-orang yang bertakwa, dan orang bertakwa itu karena dia punya perjanjian dengan Allah. Dengan perjanjian itu dia bisa taat kepada semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Itu yang namanya takwa. Jadi yang pertama yang menjadikan Allah cinta kepada hambanya itu karena kita punya perjanjian dengan Allah. Yang pertama, surah 3 ayat 76 tadi ya. Yang kedua, yang menjadi wasilah, menjadi jalan Allah cinta kepada kita. Yang menjadi jalan Allah berikan cintanya kepada kita. Masih dalam surah Ali Imran. Surah 3 ayat 134. Yunfiquna fis sarra'i wad dharra wa qadhimina ghaidha wa afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Muhsinin. Muhsin dari kata-kata ihsan, ahsan. Artinya apa? Orang-orang senantiasa berbuat kebaikan. Orang senantiasa berbuat amal soleh. Orang senantiasa beramal-amal yang baik. Allah cinta kepada orang-orang yang muhsin atau muhsinin. Ya, jadi kalau kita bisa mendawamkan kebaikan-kebaikan, ketaatan kepada Allah, amal-amal soleh, kebajikan, maka menjadikan jalan Allah berikan cintanya kepada kita. Ini bukan cinta manusia loh, ini bukan cinta teman kita, bukan atasan kita, cinta Allah kepada kita. Yang andai kata ini cinta ditimpakan kepada dunia, maka hancur dunia. Saking besarnya kedudukan cinta Allah. Nah, dengan jalan tadi pertama kita punya perjanjian, yang kedua beramal-amal yang baik, menjadikan Allah berikan cintanya kepada kita semua. Siapa sih orang-orang yang muhsin itu atau muhsinin itu? Siapa kira-kira dia? Jadi ayat itu dijelaskan begitu. Ada berapa kriteria yang paling tinggi yang di atas. Yunfiquna fis sarra'i wad dharra, ini kedudukan paling tinggi. Lalu menahan amarah, memberikan maaf, dan seterusnya. Ini perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan ahsan, perbuatan orang-orang muhsinin. Dan yang paling tinggi itu tadi, yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Menginfakkan hartanya, kekayaannya, rizkinya di jalan Allah dalam keadaan lapang maupun sempit. Kira-kira banyak nggak orang yang diberikan diberikan umur oleh Allah sepanjang waktu, sepanjang usia dia di dunia, senantiasa dia menginfakkan hartanya di jalan Allah. Banyak nggak? Banyak nggak kira-kira? Banyak nggak?
Atau banyakkan mana orang kalau infak di jalan Allah tuh dalam keadaan lapang atau sempit kira-kira? Hah? Malah banyak lapang malah lupa, Bu. Kalau sempit malah kadang-kadang kepikiran pengen sedekah tapi nggak punya uang gitu. Tapi kalau udah punya nggak ingat sama sekali. Ada yang begitu nggak, Bu? Ini kita serba salah nih. Kata Allah, orang-orang yang muhsin tuh dia menyedekahkan hartanya dalam keadaan lapang maupun sempit. Jadi sempit atau lapang sedekah terus. Lapang atau sempit infak terus. Lapang atau sempit zakat terus. Nggak ada perbedaan dia punya uang nggak punya uang tetap dia zakat gitu. Ada nggak orang seperti itu? Banyak nggak orang seperti itu? Nggak banyak. Nggak banyak. Kalau kita gimana? Kita lapang maupun sempit 2,5% kita keluarkan kan begitu. Jadi dimasuk ayat ini siapa kira-kira? Kita. Bukan orang lain. Kita yang tiap bulan kita keluarkan harta kita di jalan Allah 2,5%, lapang maupun sempit, gitu. Jadi bukan orang di luar sana, ini kita. Yang kita lagi banyak uang atau nggak banyak uang, banyak masalah atau tidak banyak masalah, tetap kita sedekah di jalan Allah, tetap kita infak di jalan Allah, tetap kita zakat di jalan Allah. Karena 2,5% tiap bulan kita keluarkan. Ada yang ngambil, ada panitia yang ngambil rumah ke rumah. Diambil harta kita. Nah ini bukti menjadi orang-orang yang ihsan, orang-orang yang muhsin atau muhsinin. Yang Allah garansi dengan muhsinnya tadi itu, Allah berikan cintanya kepada mereka. Karena ini menjadi penting, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta kita, kalau bercampur dengan yang haram, satu, doa kita makbul nggak? Doa kita dijawab oleh Allah nggak? Bahkan ibadah-ibadah yang kita lakukan, kalau harta kita bercampur dengan yang haram, tertolak di hadapan Allah. Bisa tertolak di hadapan Allah. Maka ini penting. Maka buat orang-orang yang selalu berbuat kebaikan, tidak ada yang paling penting buat dirinya, kecuali membersihkan harta mereka. Dengan cara apa? Mengeluarkan tiap bulan, tiap periode, zakat 2,5%. Karena sadar nggak, kalau kita diberikan rezeki oleh Allah, suami kita kerja di pabrik, gajinya bulanan, kerja 29 hari, terus 30 hari gajian, dapat uang Tuhan. Itu uang halal atau haram? Halal atau haram? Suami kita kerja, tergantung kerjanya ya. Dia kerja di pabrik deh, kerja beneran, kerja di pabrik sebulan, 30 hari udah kerja, dapat tuh gaji di amplop. Sebut sajalah 5 juta cash di amplop. Itu uang 5 juta halal atau haram buat keluarganya, buat kita nih istri-istrinya? Halal atau haram? Masih tergantung juga ya. Halal atau haram kira-kira, Bu? Halal buat kita. Suami kita kerja beneran, 30 hari dapat gaji, satu amplop isi 5 juta, itu halal buat kita. Tapi andai kata dari uang 5 juta tadi itu tidak dikeluarkan 2,5%-nya, harta itu jadi halal atau haram? Haram. Bercampur dengan yang haram. Gitu. Bisa dipahami ya? Udah kerja mati-matian, cuman gara-gara nggak dikeluarkan zakatnya menjadi jadi haram. Maka ini introspeksi buat kita. Kalau andai kata kita hidup nih, sering berdoa kepada Allah, nggak diijabah oleh Allah, cek harta-harta kita. Jangan-jangan masih bercampur dengan yang haram. Atau lihat ibadah-ibadah yang kita lakukan. Kalau tiap waktu, tiap kesempatan bukan makin bertambah ketaatan kita kepada Allah, ibadah kita kepada Allah, cek harta-harta kita. Bercampur nggak dengan yang haram. Karena yang haram itu menghalangi kita dekat dengan Allah. Karena Allah yang maha suci. Hanya dekat yang suci-suci saja, yang bersih-bersih saja. Nah, kalau kita masih kotor harta-harta kita, bisa jadi itu menghalangi kita taat kepada Allah. Jadi yang kedua, jalan Allah berikan cinta kepada hambanya, hamba-hamba yang senantiasa mengedepankan yunfikuna fis sarra'i wad dharra, menginfakkan hartanya dalam keadaan lapang maupun sempit. Karena uang kita 5 juta per bulan, itu yang benar-benar jadi milik kita itu 2,5% ternyata. Benar gak?
Kalau orang punya ilmu, uang 5 juta sebulan yang dia punya, yang dia dapatkan dari kerja itu yang jadi nanti miliknya benar-benar, hakiki, cuma 2,5%. Maka kalau kita lihat sirah-sirah itu kan, bagaimana para sahabat-sahabat besar itu ketika menginfakkan hartanya di jalan Allah, itu kayak nggak punya akal. Pernah baca nggak sirah-sirahnya sahabat tuh? Kalau dia menyedekahkan harta itu kayak nggak punya akal, kayak nggak punya pikiran. Umar bin Khattab menyedekahkan hartanya setengah dari hartanya. Coba bayangkan. Jadi kalau kasarnya punya rumah 2, kendaraan 2, langsung dibagi 2 aja tuh. Satu rumah ditempatin, satu kendaraan dipakai, selebihnya dikasih kepada Rasulullah. Kayak nggak punya akal. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq ketika menginfakkan harta di jalan Allah, semua diserahkan kepada Rasulullah. Semua. Coba bayangkan. Sampai Rasul bertanya, "Ya Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan buat anak dan istrimu?" Apa kata mereka? "Cukup aku tinggalkan Allah dan Rasul." Ini orang kalau punya ilmu begitu mensikapi harta, mensikapi materi. Yang jadi milik dia itu dibelanjakan di jalan Allah. Bukan yang dia makan. Kalau kita pikir-pikir yang kita sedekahkan di jalan Allah, infakkan di jalan Allah, sama yang kita pakai kita makan, banyak yang mana kira-kira? Banyak yang kita makan. Abu Bakar As-Siddiq semua hartanya diserahkan kepada Rasulullah. Dia cukup taat kepada Allah dan Rasul. Jadi yang kedua, yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Dalam keadaan lapang maupun sempit, dia terus infakkan hartanya di jalan Allah. Itu kita. Yang tiap bulan berapapun besarnya lah, tergantung kondisi kita masing-masing, kita keluarkan 2,5% di jalan Allah minimal. Kalau punya kelebihan tambahin lagi. Karena apa? Yang kita keluarkan itulah milik kita. Yang ketiga, yang menjadikan jalan Allah memberikan cinta kepada kita semua. Ternyata dengan sifat sabarnya kita, kesabaran kita dalam perjuangan, maka menjadikan jalan Allah berikan cinta kepada kita semua. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyun katsir wa ma wahanu lima asabahu fi sabilillah wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Surah 3 ayat 146. Perhatikan. Di akhir ayatnya aku katakan Allah cinta kepada orang-orang yang sabar. Yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Jadi sifat sabarnya kita itu menjadi jalan Allah berikan cintanya yang besar itu, yang tinggi itu, yang mulia itu kepada hambanya. Siapa sih orang-orang yang sabar itu? Siapa kira-kira? Atau di mana sih tempatnya sabar itu? Di mana kira-kira? Kan orang sabar disayang, dicintai, diberikan cinta oleh Allah. Itu sabar ada di mana tempatnya sebenarnya? Atau siapa sih orang-orang yang sabar itu? Berdasarkan ayat itu, apa bunyinya? Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyun katsir fama wahanu lima asabahu fi sabilillah wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Berapa banyak pengikut Rasulullah, orang-orang yang berjuang dengan para nabinya gitu di jalan Allah, yang mereka tidak lemah, tidak patah semangat, dan tidak menyerah. Ternyata sabar itu tempatnya di mana? Fisabilillah. Jadi enggak ada sabar di luar fisabilillah. Enggak ada sabar di luar jalannya Allah. Sabar itu tempatnya di jalannya Allah. Di jalan Allah pasti ada kesabaran. Disitulah tempatnya sabar. Berjuang di jalan Allah, disitulah sabar. Tapi di luar jalan Allah tidak ada kesabaran. Jadi nggak ada tuh ceritanya kalau kita punya suami misalkan ya, karena ekonominya lagi susah, terus bisnis juga bermasalah, kerja, PHK, terus akhirnya usahanya karena sulit sana sini, akhirnya ngedarin narkoba. Terus karena kondisi pandemi, nggak banyak orang beli, sepi. Terus kita sebagai istrinya bilang,
Mas, Pak, Bang, sabar ya, emang lagi sepi sekarang karena pandemi. Boleh nggak ngomong gitu kira-kira? Suami kita ngedar narkoba, terus kita bilang sabar ya Pak, sabar ya Mas gitu. Boleh nggak? Boleh nggak? Jadi jangan salah tempat nih. Sabar tempatnya hanya fisabilillah, hanya di jalan Allah. Tadi kan disebutkan wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyun katsir. Di jalan Allah perjuangan itu, baru disitulah adanya sabar. Di luar itu tidak ada tempatnya sabar. Maka sabar itu dalam perjuangan. Maka pastikan ketika bicara cinta Allah hanya diberikan kepada orang yang senantiasa berjuang di jalan Allah. Bahkan ayat tadi itu ditafsirkan oleh para ulama begini. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyun katsir. Berapa banyak ribbiyun yang mendampingi Rasul dalam berjuang, dalam berperang di jalan Allah. Ribbiyun itu dua makna. Ribbiyun artinya pemimpin atau petugas atau pejabat. Kalau rabbaniyun artinya orang-orang dengan robnya, dekat dengan robnya, para alim ulama, para juru dakwah. Jadi kata para alim ulama, ayat ini terjemahkan. Sesungguhnya berapa banyak Rasul ketika berperang itu didampingi oleh para pengurus-pengurusnya, petugas-petugasnya, dan juru dakwahnya. Jadi begitulah perjuangan. Begitulah perjuangan. Perjuangan itu berat, tapi disitulah sumber kemuliaan buat kita. Karena menjadi jalan Allah berikan cinta kepada kita. Di ayat itu menarik dikatakan, wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyun katsir fama wahanu lima asabahu fisabilillah wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Jangan lemah, jangan patah semangat, jangan menyerah. Ini proses orang menjadi futur, menjadi mundur ke belakang, menjadi lemah dalam perjuangan. Itu tahapannya begitu. Pertama lemah dulu. Lemah, merasa dia rendah dibandingkan orang lain, dia kurang, dia sedikit, menjadi dirinya lemah, lalu semangatnya hilang, semangatnya drop, lalu dia menyerah gitu. Ini tahapan orang yang futur. Jadi lemah dulu, patah semangat, lalu menyerah. Dengan perjuangan bersama Rasulullah dengan semua strukturnya, maka kita diajarkan untuk bersabar, dihilangkan kelemahan, patah semangat, dan menyerah kepada musuh. Karena begitulah perjuangan. Karena hidup ini sejatinya adalah perjuangan. Benar nggak? Hidup ini sejatinya perjuangan. Jangan ngelihat keluarga dulu deh. Jangan lihat anak, istri, suami. Jangan lihat itu dulu. Atau jangan lihat lebih luas lagi, RT, RW, kelurahan, negara. Nggak usah. Lihat diri kita saja lah. Ternyata kita pun secara pribadi, secara individu telah diperintahkan oleh Allah untuk terus berjuang. Fahalhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Tiap manusia telah diilhamkan oleh Allah jiwa fujur dan jiwa takwa, dan beruntunglah orang-orang yang senantiasa berjuang memenangkan jiwa takwanya. Jadi kita secara pribadi ini terus berjuang. Diberikan dua kecenderungan nih, maksiat sama taat. Maksiatnya dikalahin, dimenangkan takwanya dan taatnya. Itulah perintah Allah kepada kita semua. Jadi berjuang itu merupakan keharusan buat kita secara pribadi atau kita secara berjamaah. Nah, sabarnya kita dalam perjuangan menjadi jalan Allah berikan cintanya kepada kita. Udah berapa tadi tuh? 1, 2, 3. Yang keempat, wasilah apalagi, jalan apalagi yang menjadikan Allah berikan cinta yang besar dan mulia itu kepada hambanya. Ternyata kalau orang benar-benar memasrahkan segala urusannya kepada Allah, dia bertawakal kepada Allah, maka Allah cinta kepada orang-orang yang bertawakal. Gitu. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apa? Wallahu yuhibbul mutawakkilin. Kalau engkau telah membulatkan pekerjaanmu, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Coba lihat dalam surah, masih dalam surah Ali Imran, surah 3, ayat 159. Panjang ya. Jadi penggalannya begitu.
Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, lalu Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Di akhir ayatnya begitu. Jadi orang-orang yang bertawakal hanya kepada Allah, maka Allah berikan cintanya kepada mereka. Nah sekarang masalahnya kita paham nggak tawakal itu apa? Tawakal itu apa kira-kira Bu? Jadi Allah cinta kepada orang-orang bertawakal, Allah memberikan cintanya kepada orang bertawakal. Lalu tawakal itu apa? Siapa sih mutawakilin itu, orang-orang bertawakal itu? Tawakal itu apa kira-kira? Kira-kira terjemahan atau definisi singkatnya berserah diri kepada Allah atau memasrahkan segala urusannya kepada Allah. Jadi makin tinggi tingkat tawakal kita, makin besar cinta Allah kepada kita. Makin besar pasrah kita kepada Allah, makin besar juga cinta Allah kepada kita. Nah sekarang masalahnya, sudahkah kita tawakal kepada Allah? Sudah nggak segala urusan kita ini di dunia kita pasrahkan kepada Allah? Sudah belum? Sudah belum kita pasrahkan semua urusan kita kepada Allah? Padahal orang-orang bertawakal itu memasrahkan dirinya hanya kepada Allah. Allah punya aturan-aturan, Allah punya hukum-hukum, mau pasrah tunduk diatur oleh Allah. Kalau Allah punya 100 aturan, dia mau tunduk diatur dengan 100 aturan Allah. Itu namanya tawakal. Mau tunduk, taat, diatur oleh aturan Allah. Pasrah kepada Allah 100%. Nah kita udah begitu belum kira-kira? Sudah benar-benar pasrah, bongkokan nggak kita urusan kita kepada Allah? Kita serahkan kepada Allah. Kita delegasikan kepada Allah. Kita serahkan kepada Allah, totalitas. Sudah belum? Kata Imam Al-Ghazali, tingkatan orang tawakal itu ada 3. 1, 2, 3. Tingkatan 3 itu yang paling tinggi. Itulah yang harus kita kejar, tingkatan tawakalnya. Tingkatan tawakal pertama, ini kira-kira tingkatan orang-orang rata-rata lah. Itu dia memasrahkan urusannya kepada orang lain. Ini tingkatan pertama, seperti orang kalau punya urusan, didelegasikan kepada orang lain. Kira-kira nih orang bisa 100% percaya nggak kira-kira? Contohnya begini misalkan, kita diundang oleh teman kita karena anaknya nikahan. Terus kita nggak bisa datang. Tadinya mau datang, cuman bentrok waktunya, ada urusan yang penting, nggak bisa datang. Terus kita siapin amplop aja tuh, karena teman dekat kita amplopin 1 juta. Kita tutup tuh amplop kita. Karena nggak bisa datang, kita pasrahkan kepada orang lain. Tolong karena saya nggak bisa datang, ini amplop serahin ke si fulan, bilang saya nggak bisa datang. Kira-kira kita pasrah 100% nggak sama orang itu? Ini orang lain nih, mungkin teman, mungkin tetangga, dia bisa datang, kita titipin amplop kita. Kita 100% percaya nggak sama dia? Percaya nggak kira-kira? Percaya nggak kira-kira? Orang lain, tetangga kita lah mungkin, kiri kanan, titipin amplopnya 1 juta lagi. Mungkin perasaan kita nggak 100% percaya, karena dia orang lain. Bisa jadi ada kemungkinan mungkin 10%, 20% itu nggak sampai kepada yang dituju. Karena kita delegasikan urusan kita kepada orang lain. Itu tingkat tawakal yang pertama, yang rendah, yang kira-kira rata-rata kita lah. Kalau kita masrahkan urusan kita kepada Allah, belum 100% gitu. Belum semua urusan kita pasrahkan kepada Allah, masih ada tuh 20%, 10% yang kita nggak pasrahkan kepada Allah. Gitu. Tingkatan yang kedua, kalau ada orang punya urusan, lalu nggak bisa dia kerjakan, didelegasikan kepada orang lain, dan orang lain itu adalah ibu kandungnya sendiri. Gitu. Kalau kasus tadi mau kondangan nggak bisa datang, ibunya bisa datang, titip ke ibunya tuh 1 juta. Percaya nggak kira-kira? 100% nggak kira-kira? Mungkin nggak dibuka lagi tuh amplop, tarik 100. Mungkin nggak? Ini 1 juta loh, 10 lembar isinya. Mungkin nggak ditarik satu lembar? Karena ini manusia, tetap ada kemungkinan. Entah mungkin 1%, 2%, tetap ada kemungkinan. Ini tingkat yang di tengah-tengah. Tingkat yang lebih tinggi daripada tingkat yang pertama. Dia hampir pasrahkan 100% kepada Allah, tapi masih ada keraguan sedikit.
Nah, tingkat yang paling tinggi itu tawakal kita kepada Allah seperti apa? Seperti jenazah dengan orang yang memandikan jenazahnya. Kalau kita sudah jadi jenazah nih, dibaringkan di dipan atau di kursi atau di meja gitu kan, lalu ada orang yang mengurusi jenazah kita, yang memandikan kita, kita pasrah nggak dimandiin sama dia? Boleh nggak milih kira-kira? Jangan dia lah, gue nggak senang sama dia. Boleh nggak? Boleh nggak? Nggak bisa. Terus kalau udah dimandiin pakai air dingin, boleh nggak kita protes? Emang nggak bisa angetan dikit airnya? Boleh nggak? Nggak bisa. Jenazah akan 100% pasrah diurus orang yang mengurusi jenazahnya. 100%. Bahkan tidak punya daya upaya lagi, nggak punya kemampuan, bahkan akal pun tidak berjalan lagi. Begitulah orang-orang bertawakal kepada Allah. Dia lemah, dia rendah, Allah yang maha besar. Dia totalitas mau diatur oleh Allah. Totalitas semua urusannya dipasrahkan kepada Allah. Nah, begitulah seharusnya orang-orang yang ingin dicintai oleh Allah. Urusannya dipasrahkan kepada Allah. Mau diatur dengan aturan Allah. Tentu dengan cara dia berikhtiar terlebih dahulu, lalu semua urusan dipasrahkan kepada Allah. Itu yang keempat. Yang kelima, terakhir, cara Allah memberikan cintanya kepada kita dengan cara apa? Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fis sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun. Surah apa tuh? Surah 61, surah As-Saff ayat berapa? Ayat keempat. 61 ayat keempat. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berjuang di jalannya seperti shaf, dalam barisan gitu. Allah mencintai hamba-hambanya yang berjuang di jalannya seperti shaf, seperti barisan. Laksana apa? Bunyanun, seperti bangunan yang tersusun kokoh dan rapi. Jadi Allah berikan cintanya kepada orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Tapi Allah lebih cinta lagi kepada hamba-hamba yang berjuang di jalan Allah, yang rapi, yang teratur, yang terkontrol, yang terkomando, nggak berjuang sendiri-sendiri. Kan begitu. Jadi kalau kita coba sedikit jelaskan ayat ini. Allah mencintai hamba-hambanya berjuang di jalan Allah seperti shaf, seperti barisan, laksana bangunan yang tersusun kokoh. Bunyanun. Di hadis disebutkan, bunyanun Islam ala khamsin, sahadatan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, wa aqimis shalah, wa atuz zakah, wa shaumar ramadan, al hajjul bayyinah. Jadi bangunan Islam itu digambarkan seperti itu. Landasannya 5 pilar. Perjanjian kita kepada Allah, lalu sholat sebagai cerminan jamaah, ya. Jadi janji kita kepada Allah la ilaha illallah, lalu sholat sebagai cerminan kita berjamaah, lalu zakat sebagai bukti kita komitmen kepada jamaah, lalu saum bukti kita taat kepada Allah, lalu haji sebagai bukti kita ingin menegakkan kalimat Allah. Jadi perjuangan itu seperti itu. Ada strukturnya, ada komandonya, ada yang ngatur, nggak berjuang sendiri-sendiri. Ada yang mengomandoi, ada yang memimpin. Dan disitulah Allah berikan cintanya kepada kita semua. Dan jadi Allah cinta kepada orang yang berjuang di jalan Allah, tapi Allah lebih cinta lagi kepada orang yang berjuang di jalan Allah dengan rapi dan terus komando. Ibu kan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, udah hampir 1,5 jam ya Pak kira saya. Mudah-mudahan Ramadan yang kita hadapi hari ini, kita laksanakan hari ini, walaupun tinggal 1 paruh lagi, tinggal setengah lagi, mudah-mudahan 2 minggu terakhir ini bisa menjadi jalan buat kita semua. Kita bisa mencintai Allah dengan cinta yang sebenar-benarnya. Lalu akhirnya Allah pun berikan cinta termulianya, cinta terbesarnya, cinta paling tingginya kepada kita-kita semua. Sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah ketika lepas Ramadan, menjadi orang-orang yang beruntung, menjadi orang-orang yang menang, menjadi orang-orang yang sukses. Karena Ramadan dihadirkan oleh Allah agar kita semua mulia dunia dan akhirat. Yang hak datang dari Allah, kelemahan, kekurangan, hilaf dan salah datang dari saya pribadi. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.